Halo, selamat siang dari Jogja, Sandi dari Jawara Media. Saya kedatangan sampel VGA Card baru dari Radeon. Ya, ini benar-benar baru, chipsetnya baru, serinya baru. Radeon RX 7900 GRE. Dan saya dapat sampel dari brand ASRock serinya Challenger. Ini barangnya. Pada awal kedatangannya saya juga sempat heran, ternyata ada ya seri GRE, dan setahu saya belum pernah ada extension dari VGA Card Radeon dengan tulisan GRE, adanya XT atau STX. Dan ternyata setelah saya cari tahu, GRE ini adalah singkatan dari Golden Rabbit Edition, edisi kelinci emas. Ya, emang awalnya GRE ini hanya diproduksi untuk market China. Dan tahun lalu 2023 adalah tahun kelinci sehingga mereka buat versi Golden Rabbit Edition. Tapi tanggal 26 Februari kemarin mereka akhirnya meluncurkan secara resmi untuk market global seri GRE ini. Jadilah RX 7900 GRE dan dari berbagai brand juga sudah mulai produksi dan sudah diluncurkan tanggal 26 Februari kemarin. Kita akan bahas VGA Card ini, kita akan lihat gimana kira-kira positioningnya, performanya, dan juga info harganya. Ayo kita mulai. Oke, kita akan coba lihat spesifikasinya, dan kita akan coba lihat kira-kira AMD ini memposisikan VGA Card baru mereka ini di mana. Mungkin kalian juga tahu, beberapa bulan lalu AMD sudah meluncurkan RX 7700 XT dan juga 7800 XT. Dan sebelumnya sudah ada 7900 series juga, yang XT dan yang STX. Jadi kalau lihat dari spesifikasinya, harusnya 7900 GRE ini ada di antara RX 7800 XT dan RX 7900 XT. Jadi kalau secara spesifikasi ini menggunakan teknologi yang sama, RDNA 3 arsitekturnya, juga menggunakan chipset GPU yang sama dengan seri 7900 lainnya, Navi 31. Litografi sama 5 nanometer, cuman di bagian stream processor ini lebih sedikit dibandingkan yang 7900 XT. Juga ray accelerator dan juga AI accelerator juga lebih sedikit dibandingkan versi XT-nya. Juga kalau kita ngomong besaran VRAM-nya, ini lebih kecil, cuma 16 GB, sedangkan yang versi XT itu 20 GB. Dan juga interface bus bandwidth memorinya juga lebih kecil. Yang GRE ini 256 bit, sedangkan yang XT 320 bit. Sedangkan untuk board powernya lebih rendah, yang GRE ini cuma 260 watt, sedangkan yang XT itu 315 watt. Selebihnya kurang lebih sama, seperti misalkan encoder. Ya, sudah ada juga AV1 encoder maupun decodernya. Oke, berikutnya kita akan coba bahas yang dari versi ASRock ini, yang kemana-mana. Oke, kita sekarang bahas yang versi ASRock. Jadi ini adalah ASRock Challenger RX 7900 GRE. Bentuknya kayak gini. Secara desain sepertinya ini totally baru. Saya belum pernah lihat desain ASRock Challenger yang seperti ini. Ya, jadi dua buah fan di sini dan heatsinknya cukup tebal. Jadi tebal VGA Card-nya juga melebihi 2 slot. Ada beberapa headpipe di sini yang diameternya juga saya rasa cukup tebal. Dan di sini ternyata bisa nyala. Ini ada beberapa LED di sini dan di belakang HSF-nya ini, di belakang heatsinknya ini ada sebuah tombol kecil, ada sebuah saklar kecil yang biasanya ini untuk dual bias VGA Card ya. Coba ini enggak. Ini untuk mematikan dan menyalakan lampu LED di bagian sini. Untuk outputnya normal, ada 3 buah DisplayPort dan sebuah SDMI, ada backplate-nya juga, dan untuk power pin-nya ini butuh 8 pin power PCI Express 2 kali. Dan ini untuk bisa menghandle VGA Card ini yang diklaim oleh AMD, total board powernya maksimumnya sekitar 260 watt. Oke, habis ini kita akan coba benchmark beberapa aplikasi dan juga static benchmark. Ayo kita mulai. Untuk pengujian kali ini kita akan menggunakan testbed apa? Ya, kita akan menggunakan prosesor Ryzen 9 7900 X3D, motherboardnya dari B650M HDV, RAM-nya dari VColor 32GB kit 6000 MHz DDR5, dan juga storage-nya dari Adata Legend Lite 2TB. Power supply kita menggunakan Titan Gold dari Montech yang 1000 watt. Kita akan coba beberapa aplikasi games, beberapa synthetic benchmark, dan juga beberapa aplikasi kreatif untuk kita bisa kira-kira performa dari VGA Card baru AMD ini. Ayo kita mulai. Oke, sudah kita pasang GRE-nya dan testbed yang tadi kita sebutkan. Jadi untuk membanding kita coba ini, kebetulan ada Nvidia RTX 4070 Super. Yang harusnya secara harga nggak jauh lah ya, nggak jauh dengan yang GRE, sedikit lebih mahal paling. Cuman ini sama-sama baru, ini juga baru diluncurkan awal tahun ini, awal 2024. Kita akan coba lihat, kita akan coba bandingkan dengan 4070 Super untuk melihat gimana kira-kira performance-nya dan positioning dari VGA Card RX 7900 GRE. Ayo kita mulai.
Oke, dari hasil benchmark tadi kita bisa lihat kalau secara gaming menurut saya masih cukup seimbang dengan RTX 4070 Super. Di beberapa title bisa lebih unggul, cuma di beberapa title bisa kalah dibandingkan 4070 Super. Ya, menurut saya ini tergantung engine gamenya ya, lebih dioptimize ke Radeon atau ke Nvidia. Tapi kalau kita ngomong productivity software, tadi kita coba ngerender dengan GPU render pakai Blender 4.0, ini Nvidia lebih unggul. Ya, karena memang secara Blender sendiri sudah bisa mengutilisasi Tensor Core atau AI Core-nya si Nvidia untuk mengakselerasi GPU render, sedangkan di Radeon belum bisa, hanya bisa mentoknya di Ray Tracing Core-nya doang. AI akseleratornya belum bisa diutilisasi oleh software tersebut. Demikian juga di AI, tadi kita coba mengenerate image by AI menggunakan Stable Diffusion offline, kelihatan memang lebih mature ya untuk AI akselerator di Nvidia di Stable Diffusion, sehingga waktu generate image-nya bisa jauh lebih cepat dibandingkan di Radeon. Kita tunggu aja update-update ke depannya, developer software ini harusnya juga bisa lebih mengutilisasi si AI akselerator yang ada di Radeon 7000 series. Berikutnya kita ngomongin masalah harga. Jadi info yang saya dapatkan, targetnya AMD ini menempatkan posisi harga si GRE ini di level harga 9-10 juta. Dan menurut saya ini cukup menarik. Kenapa? Karena level harga tersebut sebelumnya dihuni oleh RX 7800 XT. Kalau ini bisa memenuhi target masuk di segmen harga tersebut, harusnya yang 7800 XT juga akan sedikit banyak turun harga untuk menyesuaikan dengan hukum price performance. Dan ini harusnya juga memiliki efek domino ke seri-seri di bawahnya. Prediksi saya akan seru ke depannya. Di level harga 5-10 juta tuh akan banyak banget alternatif VGA card yang bisa kalian pilih. Kalau dari Radeon sendiri ada 7600, 7600 XT, terus juga ada 7700 XT, 7800 XT, dan ini 7900 GRE. Belum lagi seri 6000, masih ada 6700 XT yang beredar di market. Kalau kita ngomong dari Nvidia juga lebih banyak lagi, banyak banget alternatif VGA card yang akan kalian pilih ke depannya di range harga 5-10 juta. Di satu sisi ini akan membuat bingung market kali ya, karena terlalu banyak alternatif, mungkin ada belasan alternatif di range harga 5-10 juta. Cuma di satu sisi ini juga menjadi hal yang positif. Ketika kalian ingin beli GPU di range harga tersebut, kalian punya banyak alternatif yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan budget kalian. Oke, gitu aja. Gimana menurut kalian tentang VGA card baru dari AMD ini, RX 7900 Golden Rabbit Edition? Mau nggak tulis di kolom komentar. Gitu aja, semoga yang singkat dan sederhana ini bisa menginspirasi, memberikan info yang berguna, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.